Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita teduhkan hati dan kehidupan kita di hadapan Tuhan untuk bersama-sama menikmati persekutuan pada saat ini. Mari kita mulai ibadah kita. Pertolongan kepada kita sekalian dalam ibadah ini, jadi kiranya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Tritunggal memimpin saudara-saudara sekalian dalam ibadah ini. Amin. Kita angkat pujian PKJ 6, Bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada, bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dalam ibadah kita dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu pada saat ini. Karena kasih dan karena cinta Tuhan yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam hidup dan kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, yang memelihara kehidupan kami, memberkati dan menopang kami menjalani kehidupan pribadi, dalam rumah tangga, bahkan dalam persekutuan kami. Segala hormat, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus tuntun kami semuanya, sehingga kami semua boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga kebenaran firman-Mu dapat menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan ini. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Demikian bunyinya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Para murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut.
Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama pada saat ini. Berbahagia kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Rekan-rekan sekalian yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan atas kasih sayangnya sehingga kita boleh berjumpa melalui ibadah virtual pada saat ini. Kami tetap berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam menjalani kehidupan baik pribadi dan tentu dalam kehidupan rumah tangga masing-masing kita. Dalam situasi yang kita hadapi saat ini, kita berharap bahwa perlindungan dan pertolongan Tuhan senantiasa kita alami sehingga kita boleh melalui pandemi virus corona dalam pimpinan penyertaan Tuhan dan kita tetap sehat, kita boleh tetap kuat. Bapak, Ibu, dan Saudara, di masa-masa pandemi yang sudah hampir 5 bulan lamanya, pekerjaan yang paling banyak saya lakukan adalah belajar dari YouTube yang kemudian banyak tersebar di media sosial. Baik belajar kepada pendeta-pendeta dalam khotbah-khotbah atau mendengar khotbah-khotbah atau kuliah-kuliah. Juga sering mendengarkan khotbah-khotbah dari tetangga-tetangga kita sebelah. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu hal yang biasa saya dengar yang selalu dipertanyakan saudara-saudara kita, di manakah dalam Alkitab Yesus berkata, "Aku Tuhan dan sembahlah aku." Tunjukkan di mana tempatnya dalam Alkitab Yesus berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat ini pasti atau ungkapan ini pasti tidak ada dalam Alkitab bahwa Yesus meminta, dia mengatakan, "Ya, aku Tuhan dan sembahlah aku." Yang ada dalam Alkitab ketika Yesus dicobai oleh iblis, iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau menyembah aku, segala sesuatunya yang kumiliki dunia ini dan segala yang ada dalamnya akan kuberikan kepadamu." Jadi iblis yang berkata kepada Yesus, "Sembahlah aku." Tapi Yesus tidak pernah kemudian mengungkapkan bahwa aku Tuhan dan sembahlah aku. Tapi saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, tentu karena Alkitab memang menyebutkan bagi kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan karena itu saya kira tidak perlu kemudian
Ia berteriak-teriak, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Sama dengan Presiden Jokowi, saudara-saudara tidak perlu berteriak-teriak bahwa dia adalah presiden, hargailah aku. Karena orang tahu bahwa dia adalah presiden, ada simbol-simbol yang ada di pakaiannya, ada simbol-simbol dalam bagaimana ia dikawal, ada simbol-simbol pada kendaraan yang digunakan, dan sebagainya. Jadi tanpa bicara pun, saudara-saudara, orang tahu bahwa Pak Jokowi adalah presiden. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus tidak perlu berbicara bahwa aku Tuhan, sembahlah aku. Tapi Alkitab menyampaikan kepada kita bahwa hidup Yesus, karya Yesus menggambarkan dia adalah Tuhan. Dalam pembacaan kita, saudara-saudara, paling tidak dua hal yang bisa menggambarkan kepada kita bahwa dia adalah Tuhan. Kalau minggu lalu, saudara, dengan minggu lalu melakukan tanda mujizat memberi makan 5.000 orang, itu juga adalah tanda bahwa dia adalah Tuhan. Tapi secara khusus dalam pembacaan kita, saudaraku yang sama Tuhan, digambarkan bahwa ketika selesai mengajar dan memberi makan 5.000 orang, lalu kemudian murid-murid dan orang-orang banyak kembali ke desa dan kota mereka masing-masing, Yesus berdoa. Ini kemanusiaan Yesus, saudara-saudara, karena Yesus adalah Tuhan, 100% adalah Tuhan, Allah, dan juga dia adalah manusia. Dia berdoa. Setelah orang-orang kemudian kembali, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, ke kota masing-masing, juga murid-murid kemudian kembali. Dan kalau kita lanjutkan bahwa ternyata kapal-kapal mereka menuju ke Genesaret. Sudah cukup jauh dikatakan dalam pembacaan kita, sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan ketika mereka ada di tengah-tengah danau Galilea, ternyata angin sakal, angin yang kencang, angin dan yang dahsyat melanda kehidupan mereka. Dan tiba-tiba, saudara-saudaraku yang salam Tuhan, dari pantai di mana Yesus berdoa, lalu kemudian tiba-tiba muncul di tengah-tengah danau Galilea, yang dikatakan dalam pembacaan kita sudah beberapa mil jauhnya. Dan Yesus berjalan di atas air. Kalau dalam kitab Kejadian, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, kitab Keluaran, dan juga beberapa bagian Alkitab, kita melihat atau membaca ketika orang Israel melalui Laut Teberau, mereka tidak kemudian berjalan di atas air, tapi berjalan di Laut Teberau dengan kering, karena kemudian terhalangi, dan mereka kemudian bisa berjalan di Laut Teberau dengan laut yang kering. Atau ketika orang Israel masuk di tanah Kanaan, mereka menyeberangi sungai Yordan, juga kemudian mereka berjalan di tanah atau di bebatuan yang kering karena air sungai Yordan terbendung oleh kuasa Tuhan. Tapi pembacaan kita, saudara-saudara kesam Tuhan, Yesus berjalan di atas air. Dan ini adalah kuasa yang dimiliki oleh Yesus, yang menggambarkan kepada murid-murid dan menggambarkan kepada kita bahwa Yesus kemudian berkuasa atas alam ini. Ia mampu berjalan di atas air. Yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih Tuhan, ketika murid-murid dalam keadaan yang takut, mereka dalam keadaan yang bimbang karena angin sakal datang melanda kehidupan mereka. Dan Yesus muncul dan mengatakan, "Jangan takut, tenanglah." Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat 32 mengatakan begini, lalu mereka naik ke perahu
dan angin pun redalah. Di beberapa bagian Alkitab, saudara, dalam kitab Injil, dikatakan bahwa ketika Yesus kemudian menghardik badai itu, kemudian badai menjadi redalah. Ini juga menggambarkan, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, bahwa Yesus berkuasa atas alam yang bergemuruh dan bergelora, berkuasa atas badai yang terjadi, sehingga ketika kemudian Yesus menghardik badai itu, lalu kemudian badai, angin sakal menjadi redalah. Nah, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, tanda-tanda yang kemudian dilakukan oleh Yesus, apa yang dikerjakan oleh Yesus, menyebabkan murid-murid, tentu saudara-saudara, orang Yahudi, murid-murid Yesus adalah orang-orang Yahudi asli, yang tentu tahu betul bahwa yang hanya bisa disembah itu hanya Allah. Ya, orang Yahudi tahu betul itu, bahwa yang boleh disembah hanya Allah. Dan dalam pembacaan kitab Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama Tuhan, ketika murid-murid melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, baik ketika ia berjalan di atas air maupun ketika meredakan angin sakal itu, maka respon mereka bahwa yang ada di hadapan mereka adalah Allah, ia adalah anak Allah, ia adalah Tuhan. Dan karena itu, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, ayat yang terakhir dalam pembacaan kita, dan orang-orang yang ada dalam perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Itu pengakuan yang kemudian lahir dari orang-orang yang ada dalam perahu, murid-murid Yesus yang ada dalam perahu, bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Dan karena itu mereka menyembah kepada Dia. Sekali lagi, saudara, bagi orang Yahudi, mereka tidak mungkin kemudian menyembah kepada manusia. Mereka setelah diajarkan dari masa kecil mereka bahwa yang disembah hanya Allah saja. Nah, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, tentu dalam perjalanan kehidupan kita sekalian, sebagai ibu-ibu, sebagai keluarga, mungkin kita bisa seperti murid-murid dalam pembacaan kita, mereka dalam keadaan yang takut, atau seperti Petrus yang kemudian ketika Yesus ada di depannya, dia mengatakan, "Engkaukah itu Tuhan? Suruhlah aku berjalan dan datang kepadamu." Dan ketika ia berjalan, kemudian ketika ia memandang kiri kanan, ia kemudian menjadi takut, lalu kemudian yang ketenggelam. Mungkin demikian dengan kehidupan kita hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa dalam menjalani kehidupan, ada saja gelombang yang datang, ada saja badai yang datang, ada saja pergumulan yang datang dalam kehidupan kita. Dan kita mengarahkan mata kita kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Tapi biasanya badainya terlalu kencang, pergumulannya terlalu kencang, lalu kemudian kita takut dan kemudian kita hampir saja tenggelam. Saudara, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan. Yesus yang kita sembah adalah pemilik alam ini, penguasa alam ini, penguasa kehidupan kita. Dan karena itu, saudara-saudara sama Tuhan, jangan takut dalam menjalani kehidupan ini. Pergumulan bisa saja datang, masalah bisa saja datang dalam kehidupan saya dan semua kita. Yakinlah, saudara-saudara, bahwa Yesus selalu hadir dan senantiasa berkata kepada kita, jangan takut, karena aku bersama-sama dengan kamu. Biarlah kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan ibu-ibu dalam menjalani kehidupan ini. Haleluya, haleluya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kehadiran Tuhan bagi kehidupan murid-murid dan tentu bagi kehidupan kita sekalian. Kita mensyukuri segala kasih dan cinta Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita, dan karena itu kita akan memberikan persembahan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan ungkapan syukur,
PKJ 58 ayat 1 dan 2. Kita akan nyanyikan bersama-sama semua yang tercipta. Tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan kehidupan kita pribadi-pribadi, kehidupan rumah tangga dan persekutuan kita, bahkan bangsa dan negara kita akan doakan. Mari saudara-saudara kita tunduk diri dan berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa di sorga, atas segala kasih dan segala cinta Tuhan yang boleh kami alami dan kami rasakan, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan melalui media virtual pada sore hari ini. Semua karena anugerah dan semua karena cinta Tuhan bagi kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, bahkan persekutuan kami PWGT di Jemaat Surabaya. Biarlah ya Tuhan semua puji-pujian kami, doa-doa kami, bahkan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan kami boleh menikmati kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, tuntun kami semuanya, baik pribadi, baik rumah tangga kami. Kasih dan cinta Tuhan berlimpah bagi pribadi kami sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang oma, sehingga kami senantiasa menikmati anugerah Tuhan, menikmati cinta, menikmati kasih sayang Tuhan dalam kehidupan pribadi kami. Bahkan dalam rumah tangga kami Tuhan, kiranya beri sukacita, beri kedamaian, beri kebahagiaan bagi kami. Walaupun Tuhan kami tahu bahwa ada beban, ada pergumulan yang kami hadapi, tapi bersama Tuhan kami akan senantiasa menikmati sukacita dan kebahagiaan, karena sumber kebahagiaan adalah berasal daripada-Mu. Pergumulan hidup tak akan pernah merampas kebahagiaan dan sukacita kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi persekutuan kami di Jemaat Surabaya, khususnya PWGT ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, sehingga semua pengurus, semua anggota, bahkan penasehat PWGT di jemaat ini sungguh-sungguh boleh menikmati anugerah Tuhan. Kehadiran kami di sana ada kebersamaan, walaupun ada banyak perbedaan di antara kami, tapi perbedaan tidak akan pernah menjadi pemisah di antara kami. Perbedaan akan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Dan biarlah kehadiran pengurus boleh kemudian menjadi berharga bagi seluruh anggota PWGT di jemaat ini, menjadi dirjen yang kemudian menjadikan persekutuan kami menjadi indah dan kami nikmati. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi segala pergumulan yang kami hadapi, baik pribadi, rumah tangga kami, kiranya Tuhan menopang kami. Jangan biarkan kami berjalan sendirian Tuhan, pegang tangan kami, tuntun langkah kami, sehingga kami semua boleh kuat dalam menjalani kehidupan ini.
dan kami boleh melalui segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, khususnya menghadapi pandemi virus corona. Tuhan kiranya menjaga, memelihara kami semuanya, sehingga walaupun mengkhawatirkan, tapi kami tetap boleh memiliki kewaspadaan hidup dan optimisme kami bahwa kami keluar dari pandemi ini. Berkati Gereja Toraja, berkati Klasis Pulau Jawa, wilayah 4. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga semua hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaat Tuhan diberkati dalam hidup ini. Bahkan kami berdoa ya Tuhan bagi pemerintah kami, Tuhan memberkati pemerintah kami, baik pemerintah pusat, provinsi, dan di kota Surabaya. Biarlah kasih sayang Tuhan berlimpah bagi pemerintah kami dalam rangka memikirkan bagaimana kami boleh menghadapi pandemi virus corona, dan kami boleh melaluinya dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa bagi para dokter, para medis, Tuhan kiranya memberkati mereka semuanya, sehingga mereka terus diberi kemampuan untuk kemudian menghadapi pandemi ini, merawat orang-orang yang sakit. Kiranya Tuhan menopang mereka semuanya. Kami berdoa ya Tuhan bagi para ahli, relawan yang ada di Jawa Barat dan Jakarta, dalam rangka para ahli boleh menemukan vaksin virus corona. Tuhan memberkati, sehingga semuanya boleh berlangsung dalam anugerah Tuhan. Vaksin virus corona boleh ditemukan bukan karena kekuatan manusia, namun karena anugerah Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami berdoa persembahan yang kami berikan Tuhan kiranya memberkati, sehingga dapat digunakan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kehidupan kami saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Kehidupan dan perjalanan kehidupan pribadi dan rumah tangga kami ke dalam tangan kuasa Tuhan kami serahkan. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Demikian ibadah kita, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari Pastori Jemaat Surabaya. Kami tetap berdoa dan berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Terus jaga kesehatan dan terus berharap dan berdoa kepada Tuhan, sehingga kita boleh melalui pandemi ini. Dan seperti doa tadi, kita berdoa bahwa vaksin virus corona segera ditemukan, dan Tuhan mengizinkan kita boleh kembali berjumpa, bersua kembali di Jemaat Surabaya dalam ibadah-ibadah dan persekutuan kita. Sekali lagi, salam sehat, sukacita selalu menjalani kehidupan ini. Amin.